Peternakan seperti ini yang hasilnya lebih banyak karena sistemnya yang sederhana, kemudian menggunakan pakan hijauan yang kita tanam sendiri, kemudian saat penjualan kita sendiri yang menentukan. Jadi kita tidak bergantung kepada bakul atau kepada orang lain. Jadi peternakan seperti inilah yang harus dilakukan oleh peternak-peternak yang berada di Indonesia. Jadi kalian tidak akan mengalami kerugian total. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peternakan dengan sistem serba tradisional, namun populasinya ratusan ekor. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Jadi peternakan besar ataupun kecil, bila ingin sukses, ingin berhasil mendapatkan uang dari peternakan, harus memiliki 5 hal ini. Yang pertama adalah modal, kemudian adanya niat dan keilmuan dalam beternak, lalu bank pakan, kemudian kandang, yang terakhir adalah pemasaran. Nah, kalau kalian memiliki 5 poin ini, dipastikan kalian akan sukses bisa mendapatkan hasil maksimal dari peternakan yang teman-teman kelola. Nah, kalau untuk modal sendiri ini bisa kembali ke kita sendiri ya. Jadi seberapa modal yang akan kita investasikan ke dalam peternakan itu menyesuaikan kemampuan masing-masing. Jangan pernah memaksakan diri cari hutangan sana sini, kemudian manajemennya tidak tersusun rapi, sehingganya nanti jika jatuh tempo waktu untuk mengembalikan, untuk membayar, teman-teman akan terkendala dan akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, ini yang harus kita hindari, begitu teman-teman. Poin yang berikutnya adalah adanya niat yang sungguh-sungguh yang matang, kemudian didasari dengan keilmuan yang mumpuni. Jadi tidak boleh asal-asalan menggunakan modal yang besar, lalu teman-teman memulai hanya dengan cara iseng-iseng atau ikut-ikut orang lain karena melihat orang lain hasilnya banyak. Nah, cara-cara seperti ini tidak direkomendasikan, tidak boleh dilakukan. Begitu teman-teman. Nanti akan mengalami yang namanya kerugian besar karena setiap usaha yang orang lain lakukan sukses itu belum tentu sukses juga di kita saat kita melakukan. Kemudian poin yang ketiga adalah bank pakan. Nah, bank pakan ini kunci dari peternakan supaya bisa sukses. Jadi 75% suksesnya sebuah peternakan itu manakala mampu mencukupi kebutuhan pakan bagi ternak yang kita kelola, baik itu skala kecil sampai skala besar. Nah, jenis-jenis apa yang bisa digunakan sebagai pakan, dijadikan bank pakan? Bisa indigo vera, rumput odot, atau rumput gajahan, gama umami, kemudian singkong atau batang singkong, atau singkong Papua. Bebas, terserah teman-teman mana yang paling cocok, mana yang paling melimpah bibitnya di wilayah teman-teman. Sementara kalau teman-teman tidak memiliki bank pakan atau ketersediaan pakan, maka teman-teman akan membuat yang namanya program pakan beli, dan ini pasti terjadi. Nah, pakan beli ini bisa dilakukan tapi tidak bisa melebihi dari 50%. Kenapa? Karena lebih dari 50% pakan beli, otomatis kos pakan, kos produksinya meningkat. Semakin meningkat, semakin tingginya kos pakan yang kita lakukan, itu otomatis keuntungan yang kita dapat pun sedikit ataupun kecil. Karena sebesar apapun hasil yang kita miliki akan terpotong atau terpangkas kos pakan atau kos produksi tersebut. Nah, jadi pentingnya bank pakan bagi peternakan. Apalagi di musim kemarau, kita sudah pernah merasakan susahnya cari pakan. Nah, di mana musim penghujan seperti ini, inilah waktunya kita menanam rumput.
Jadi mari menanam rumput, tanaman hijauan guna persediaan pakan kambing yang kita miliki. Di peternakan ini populasi 200 ekor lebih ya, induk beserta anakan. Yang 75%-nya ada pakan gratis dari yang kita tanam. Jadi di sini adalah bang pakannya itu kolonjono atau rumput odot atau rumput gajahan atau gama umami atau pakcong atau indigo vera atau daun singkong. Jadi di sini lengkap sekali. Bahkan singkongnya pun diproduksi untuk pakan. Jadi benar-benar di sini pakan itu tersedia. Nah, bukan berarti dengan semua yang gratis itu terus tidak dihitung kos. Tetap dihitung karena kita menggunakan ABK. Nah, di sini yang harus ditekankan adalah bagaimana seorang peternak itu mampu memenuhi kebutuhan pakan, tidak selalu harus beli. Kalaupun beli, kita beli dengan diri kita sendiri. Jadi yang untung tetap kita. Nah, makanya itu silakan tanam bang pakan untuk kebutuhan ternak sekalipun teman-teman memiliki ABK. Jadi tidak perlu teman-teman ngarit sendiri. Lalu poin yang keempat adalah kandang. Nah, kandang ini juga harus menyesuaikan kebutuhan juga. Jadi kita harus tahu kita ini akan beternak dengan sistem apa. Kalau sistem breeding, maka yang dibutuhkan adalah sekatan indukan yang minimal 70 lebarnya kali 130, itu minimal. Jadi semakin lebar semakin bagus. Kalau untuk penggemukan, teman-teman tujuannya untuk penggemukan, maka bikin sekatan yang lebarnya 50 minimal, kemudian panjang ke belakang 130 atau 140. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Kemudian kalau ingin skala besar seperti dalam video ini memang kapasitasnya tinggi, banyak. Jadi semua ada, jenis untuk koloni ada, jenis untuk sekatan ada, jenis untuk penggemukan ada. Memang semua sudah disetting. Nah, ini dulu yang harus dipahami. Jadi saat nanti teman-teman memiliki peternakan, semua tempat sudah disediakan. Jadi tidak ada yang namanya kesempitan atau kebanyakan isi gitu ya, over kapasitas gitu. Nah teman-teman, kalau teman-teman sudah memiliki 4 hal tersebut, yang harus teman-teman miliki berikutnya adalah poin yang paling penting. Poin yang paling penting adalah pemasaran. Nah, di pemasaran inilah teman-teman akan mendapatkan yang namanya hasil. Peternakan seperti ini yang hasilnya lebih banyak karena sistemnya yang sederhana, kemudian menggunakan pakan hijauan yang kita tanam sendiri, kemudian saat penjualan kita sendiri yang menentukan. Jadi kita tidak bergantung kepada bakul atau kepada orang lain. Jadi peternakan seperti inilah yang harus dilakukan oleh peternak-peternak yang berada di Indonesia. Jadi kalian tidak akan mengalami kerugian total. Lalu bagaimana cara menciptakan pasar di kandang kita sendiri? Yang pertama yang harus dilakukan adalah media, ya. Pentingnya media sosial yang kita miliki. Bisa menggunakan Facebook atau grup Facebook, YouTube seperti kami ini, kemudian IG, ya. Jadi cukup diposting apa dagangan atau apa yang akan kita jual di media sosial tersebut, semua orang akan tahu. Nah, kalau memang teman-teman dagangannya banyak, bisa hubungi Indra Palupe. Nanti akan kita promosikan. Begitu teman-teman. Jadi mudahnya kalian akan menjadi peternak yang modern gitu teman-teman. Karena peternak yang modern itu peternak yang tidak mengalami kendala dalam pemasaran. Jangan bergantung dengan orang lain. Begitu teman-teman. Kalau bergantung dengan orang lain, maka harga akan orang lain kendalikan. Tapi kalau teman-teman menciptakan pasar sendiri di kandang, teman-teman akan bisa mengendalikan harga.
Dan satu lagi yang paling penting, jangan pernah menjual hasil ternak kita di saat kita membutuhkan uang. Nah, di saat kepepet seperti itu, maka harga akan dikendalikan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus mencoba dan harus berusaha. Buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kemudian mengenai perawatan untuk peternakan dengan sistem breeding, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah saat memasukkan kambing ke dalam kandang kita, yang harus dilakukan pemberian obat cacing atau pencegahan sakit mata. Kalau obat cacing bisa diberi dengan obat Kalbazen atau yang lain, jenisnya terserah, bebas mereknya. Kemudian obat mata bisa mencari obat di mana-mana banyak, tapi kalau yang murah, yang tradisional, yaitu dengan menggunakan Super Tetra atau Dumek, dicampur minyak makan atau minyak goreng, kemudian diaduk halus, dioleskan ke kelopak mata yang hitam si kambing tersebut untuk pencegahan sakit mata. Kemudian setelah keduanya sudah, maka dimasukkan ke dalam kandang kita. Tapi alangkah bagusnya disemprot dengan pastak dahulu. Tujuannya agar kutu-kutu atau parasit yang ada di kambing tersebut mati. Nah, ini perawatan saat kambing akan masuk kandang kita. Kemudian untuk perawatan mingguan atau dua kali dalam satu minggu, itu penyemprotan pastak, penyemprotan kandang ya. Kandang kambing disemprot dengan menggunakan pastak dan sejenisnya. Tujuannya agar kutu-kutu bakteri yang ada di ternak dan di kandang kita mati semua dan kambing sehat. Begitu teman-teman. Kemudian pemberian obat-obatan itu kondisional. Kalau kambingnya kira-kira tidak mau makan, maka diberi suntikan vitamin. Begitu teman-teman. Jadi kita harus tahu. Kemudian pengawinan kambing betina yang kira-kira birahi masukkan ke kandang koloni. Nah, di kandang koloni inilah nanti akan kawin alami. Nah, di saat sudah bunting nanti kita pisahkan si induk ke kandang yang lain, ke sekatan yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kalau ada kendala gudik atau gatal-gatal yang lain yang tidak bunting, bisa disuntik menggunakan Wormectin atau sejenisnya. Begitu. Nah, jadi kalau memang kita sudah terkonsep, keilmuan kita sudah memadai, hal-hal yang merugikan tidak akan terjadi dalam peternakan yang kita kelola. Begitu teman-teman. Kemudian untuk mengatasi kambing mencret ya, kambing mencret itu banyak faktor. Jadi yang paling mudah, yang alami, berikan posisi pakan tidak berkadar air tinggi, itu yang paling penting. Atau saat ngarit rumput tidak kena embun, tidak kena hujan. Kalau kena hujan atau kena embun, usahakan ditiriskan dahulu supaya kambing tidak mencret. Karena mencret itu biasanya karena bakteri-bakteri di saat rumput atau pakan terkena hujan. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah tahapan yang disebutkan tadi, yang terakhir adalah bulanan. Jadi kita ada namanya perawatan bulanan. Perawatan bulanan ini adalah pemberian obat cacing. Ya, pemberian obat cacing bagi yang tidak bunting. Nah, kalau sudah ada yang beranak bagaimana? Kalau yang sudah beranak, saat kambing beranak, anaknya dikasih betadin, kemudian atau obat merah, kemudian induknya diberi obat cacing. Tujuannya si anak tersebut supaya tidak terkena cacingan saat menyusu, karena air susu induk tadi mengandung obat cacing yang sudah induk minum. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang sedikit rumit, tapi inilah peternakan yang akan menghantarkan kita ke dalam kesuksesan. Jadi peternakan itu memang harus dikelola dengan baik, terkonsep, terutama untuk bank pakan ya. Sekali lagi, bank pakan ini 75% menentukan keberhasilan kita. Jadi kita sukses, kita berhasil itu bukan berapa jumlah kambing yang kita miliki,
lalu bisa menentukan berapa juta yang kita dapat per bulan. Tapi yang bisa menentukan kita mendapatkan berapa ratus juta per bulan itu dari seberapa kita mampu memberi pakan kambing secara tercukupi dan terpenuhi. Nah, kalau teman-teman mampunya hanya 20 ekor, mampunya hanya 10 ekor, ya hidupi saja, pelihara saja 20 atau 10 ekor tersebut. Karena kemampuan memberi pakannya hanya segitu. Tapi kalau memang teman-teman memiliki kemampuan pelihara kambing 250, kok mampu dan sejahtera kambingnya gemuk-gemuk, ya lakukan begitu. Jadi tolak ukur suksesnya seorang peternak itu kalau mampu memberi pakan secara penuh, secara cukup, secara sehat, itu baru peternak yang sukses. Kemudian kalau teman-teman mengalami yang namanya kambingnya terkendala keracunan, teman-teman bisa menggunakan Oxy LA, ya, disuntikkan, atau bisa menggunakan susu beruang diminumkan. Ini untuk pengobatan keracunan, biasanya dikarenakan pemberian makan daun singkong, ya. Kemudian kalau teman-teman memiliki kendala pada kambingnya, seperti teman-teman yang sudah sering lihat kejadiannya sejenis titanus, ya, sejenis titanus saat beranak, itu berikan kompres dengan air hangat setiap pagi pada cempenya, insya Allah sembuh. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus kendala yang tidak bisa ditangani, itu sebaiknya panggil dokter atau mantri hewan, ya. Jadi karena kalau sudah daya upaya kita kerahkan kok tidak tertangani, maka sebaiknya panggil dinas kesehatan hewan di sekitar kita masing-masing. Begitu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ingin request sebuah konten atau sebuah video, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.